Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kilas Balik Misteri. Kali ini hostnya berbeda dan narasumbernya juga berbeda. Jadi gue di sini tuh sebagai pengganti host yang biasanya, gitu kan. Berhubung host yang biasanya nggak ada lagi ada halangan, maka itu digantikan dulu sama gue gitu di sini. Kali ini kita kedatangan tamu dari mana, Mas? Dari Bogor Timur. Bogor Timur ya? Ya. Dari Bogor Timur. Beliau ini mempunyai kisah pengalaman horor ketika bermain ke hutan ya di Gunung apa? Gunung Jaura. Iya, di Di Gunung Jaura. Jadi dulu itu waktu tahun 2012, ya. beliau mempunyai kisah pengalaman horor di Gunung Jaura. Yaitu pernah disesatkan oleh sosok siluman anjing, mungkin anjing jadi-jadian lah gitu, disesatkan. Dia dari pagi tersesat di hutan sampai warga pada nyariin ke hutan. Waktu itu sampai ketemu jam 1 malam ya, jam 1 malam. 1 malam ya. Beliau tersesat di hutan, masuk ke dalam lubang, nggak taunya dibawa ke alam gaib gitu bersama teman-temannya, tujuh temannya ya, tujuh orang Tujuh ya. orang. Sama ada yang ini ya, yang nyelamatinnya tuh kakek. Oh, jadi beliau ini main ke hutan, tersesat di hutan seharian, nggak tahu jalan, nggak taunya dibawa ke alam gaib. Ternyata ketika sudah malam itu ada sosok kakek-kakek yang menyelamatkan beliau ketika beliau tersesat di hutan Ya. Untuk lebih lanjutnya, untuk informasi lebih lanjutnya mungkin kita langsung aja ke narasumbernya ya, biar narasumbernya menjelaskan dari perjalanan dari awal sampai akhir seperti apa, biar lebih jelas ya. Bukan dari itu, langsung aja Mas Ujang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ujang. Saya mempunyai kisah di 2012 yang sangat ibaratkan sangat misteri lah. Ya, awal masalahnya tuh saya sama teman-teman saya di 2012 itu namanya di kampung ya Bang ya. Iya. Namanya di kampung asiknya tuh mainnya ke kebun, ke hutan gitu, ke gunung. Ya. Sehabis itu kan perjanjian dulu lah, ibaratnya sekolah dulu. Setelah pulang sekolah perjanjian, emang udah ada firasat yang nggak enak gitu Bang ya. Oh, itu masih duduk di bangku sekolah? Dari sekolah dasar. Sekolah dasar. Ya. Setelah itu awal masalah itu ngaret, ibaratnya ketila gitu ya Bang ya. Ya, ini apa sih? Saling menunggu. Saling menunggu, udah ibaratnya udah ada firasat yang lain lah gitu. Iya. Yang satu datang, yang satu nunggu lagi, ibaratnya saya saling nunggu lah gitu ya Bang. Ya. Setelah itu udah teknik jam 12, ternyata berangkat jam tengah satuan lah ibaratnya gitu, jam tengah satu berangkat. Dan tengah satu itu udah pada kumpul, berangkatlah ke hutan itu yang dituju, Gunung Jaura itu. Setelah itu kan saya teman-teman saya berangkat dan ada gejala, ada apa namanya ibaratnya firasat yang gak enak lagi gitu Bang. Ya. Di jalan itu ada sosok burung yang apa namanya, pokoknya ibaratnya ada burung aja gitu Bang. Gagak atau burung apa? Iya, burung ibaratnya gitu. Ibaratnya kaget lah gitu Bang, kayak lagi rame-rame asik-asik sambil main ini lah, ibaratnya apa, barang-barang yang buat ini lah gitu. Ada sosok burung yang ngagetin gitu. Kata zaman dulu kalau kita mau ke hutan, ada yang ibaratnya ada yang motong perjalanan itu katanya ada firasat yang nggak enak ya gitu. Setelah itu kan lanjutlah, nggak dihiraukan lah, firasat itu dihiraukan sama teman-teman. Lanjutlah ke hutan. Pertama biasanya tuh di pos pertama itu biasanya main-main dulu. Ini enggak, langsung lanjut yang dituju di pos 3. Setelah nyampe di pos 2, pos 3, mainlah di situ. Setelah pos 3 bikin penasaran lagi, katanya di pos 4 sama pos 5 itu lebih asik permainannya gitu Bang. Banyak binatang buas, banyak permainan lah, gimana ya, zaman dulu lah, coba zaman 2012an lah gitu. Di situ main-main
ada suara ya kayak orang yang memburu babi hutan gitu bang. Yang memburu babi. Buru babi, rame lah di sono. Cuma orangnya nggak kelihatan, suaranya kencang gitu bang. Ya. Setelah itu sama anak-anak suruh kumpul dulu. Setelah itu kita ibaratkan diam dulu di saung lah di tempat ini bubuk ya gitu. Diam dulu. Kenapa suara itu makin dekat, sedangkan nggak kelihatan gitu, orangnya nggak kelihatan, suara guguk gitu anjing apa nggak kelihatan gitu, cuma ada suaranya doang. Suaranya itu mendekat jelas banget, tapi sosoknya nggak ada. Nggak ada. Kali di dalam hutan banget itu. Iya, dalam hutan. Jadi logikanya nggak bakal ada orang lagi lah. Ya gitu. Setelah itu kan kaget lah, makin dekat kita tuh ibaratnya mau pulang. Iya. Cuma arah yang kita tuju pulang itu suara itu kayak ada di arah kita pulang gitu bang, jalur kita pulang. Suara anjing itu. Lanjutlah kita lari, ambil ketakutan lah bang, lari turun naik. Setelah itu kan ada yang teman saya tuh yang sekarang udah almarhum ya, mudah-mudahan dia inilah ditempatin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah itu kan sama teman saya itu kan dia kan komandonya ibaratkan sekarang zaman sekarang itu kalau trekking komandonya. Inilah pemimpin ya di situ. Inilah ketua gengnya lah. Iya. Dulu waktu zaman masing-masing mainnya. Iya benar bang. Kita ikutin dia lari, dia kemana kita ikutin. Pas di jalur itu bang ada 2 jalur. Yang kesini kayaknya jalur lebih dekat kata dia, kalau kesini lebih jauh. Sedangkan yang lebih dekat ini yang udah kita jalani selama kita main di hutan, emang lebih dekat. Iya. Entah kenapa yang bawa komando itu almarhum balik lagi di sini bang. Malah belok ke kanan. Ya, malah belok ke kanan. Setelah ke kanan kita loncatlah ke jurang bang. Ternyata di jalan itu terjunnya jauh banget bang gitu. Gelombang mau masuk semua yang 7 orang itu. Gak lama kita kan udah takutan lah bang, suara itu makin kedengeran gitu bang. Suara anjing itu juga kedengeran pokoknya gitu. Padahal anjingnya kelihatan gitu, suara orang juga gak kelihatan gitu bang. Cuma ada suaranya doang. Nah itu udah capek lah kita, udah pasrah ibaratnya gitu bang. Adalah sosok seorang kakek-kakek gitu bang. Tahu itu jam berapa? Pokoknya namanya di dalam hutan kan udah gelap gitu bang. Ternyata kita itu ada ditemukan sama sosok seorang kakek, dia itu kayak punya pendopo gitu bang di dalam hutan gitu bang. Dalam hutan. Sama kakek-kakek itu dipanggil semua, suruh kesini, dia kesini semua, kenapa kata dia gitu. Nah kita itu menjawab, kita dikejar-kejar sama suara anjing itu katanya gitu. Ada suara anjing, oh sini kasih kakek itu. Sampai kita dikasih minum lah sama si kakek, nyampe kita dikasih ibaratnya kasih makan, singkong, pokoknya namanya di hutan itu kakek-kakek ya. Itu posisinya udah malam itu? Gak tahu bang, soalnya kan dalam hutan. Dalam hutan kan udah gelap, tahu jam berapa gitu. Kisaran udah sorean kali bang ya, maghrib lah gitu ya, menjelang maghrib. Pokoknya udah baik aja gitu, gelap. Nah itu sama kakek itu dikasih minum, dikasih makan singkong, dikasih segala enak gitu bang. Bahkan dikasih makan juga bang di situ. Gak tahu itu mah pokoknya yang dikasih sama kita apaan gitu ya, gak tahu kita juga. Soalnya setelah itu sama kakek disuruh pulang lah, kata kakek itu udah malam. Takutnya ada yang nyariin, pasti ibu-ibu kamu, orang tua kamu pada nyariin, kamu udah lama di sini, kata si kakek itu. Kamu di sini tuh udah kesesat tuh, udah kata si kakek udah ada 6 jam gitu bang, 6 jam. Dan dia tuh suruh pulang sama si kakek, kan kita takut ya bang, udah malam. Sama si kakek dikasih jalan. Dianterin bro? Enggak. Dikasih jalan doang, jalurnya kesini kata dia gitu. Kan kita juga pada nggak tahu ya bang, masih takut kalau kedua suara kedengaran itu anjing itu. Setelah itu sama si kakek diarahin jalurnya atas kakek. Cuma ini kamu pulang nggak bakalan ke rumah kamu dulu. Kemana dulu? Harus katanya ini ketemunya ke kampung orang, kata dia gitu. Setelah itu kan kita ngikuti komando itu ya almarhum ya. Serang almarhumnya gitu, kata serang almarhum ya udah kita pulang aja, takutnya orang tua kita nyariin. Entah kenapa setelah ibaratnya saya udah pulang nih bang, udah ke jalur, udah ketemu jalan raya gitu bang ya. Kita udah ke jalur raya, udah kita pada pulang semua ke rumah. Ternyata orang tua kita itu pada nyariin ke hutan. Terus balik lagi dong ke hutan apa gimana? Setelahnya sudah beres, kata warga
nggak ketemu lah, kita itu hilang lah ibaratnya di hutan itu, gak hilang lah ibaratnya, udah batasi warga itu sama Pak Ustadznya itu hilang. Oh, maksudnya dicari ke hutan itu sama Pak Ustadz. Iya, sama orang-orang ngerti lah gitu. Kan kita kan disangkanya udah hilang lah. Udah hilang, udah beberapa jam di hutan gitu, nggak pulang-pulang ke rumah gitu bang. Setelah itu kan kita pulang, paginya tuh rame. Warga itu di RT saya itu rame bang. Pada katanya, lu hilang ya di sono di apa di hutan. Makanya nyampe anak-anak yang mau apa gak boleh ikutin basis kita gitu bang. Bukan basis kita mau kayaknya hutan terus bang. Dia sama bocah-bocah saya mah kayaknya hutan terus gitu. Tiap harinya gitu. Nah itu kata ini kan ibaratnya kata orang ngertinya gitu bang ya. Iya. Disuruh minum air dulu, air apa lah gitu ya kan. Air jampe lah. Air jampe. Setelah itu kan saya penasaran gitu pak. Bang ya penasaran. Setelah 1 minggu penasaran saya ke hutan lagi nyariin si kakek itu. Ya. Sedangkan pas saya nyampe ke hutan itu gak ada siapa-siapa, rumah juga gak ada, pendopo itu gak ada bang. Pendopo gak ada, terus kampung yang di hutan itu gak ada. Gak ada. Pokoknya hutan aja, gak ada pokoknya. Si masnya ini pas ngelewatin kampung itu, kampung apa itu? Kampung gaib berarti ya? Bisa jadi kampung gaib itu. Iya. Tapi ada orang-orang nih. Ada si kakek itu doang. Di kampung itu Di kampungnya si kakek itu doang yang nyelamatin kita nyampe pulang jalur itu, kasih jalur. Tapi pas 1 minggu kemudian si masnya sama teman-teman kesana lagi, Iya. nggak ada tuh. Nggak ada. Pokoknya itu mah biasa aja hutan gitu bang. Si kakek-kakek sama kampung itu udah nggak ada. Nggak ada. Berarti itu mah alam gaib. Alam gaib. Nggak tahu saya dikasih makan apa gitu. Berarti si masnya itu selama tersesat itu 7 orang tuh ada di alam gaib berarti ya? Pas masuk ke jurang itu ya? Iya bisa Karena jadi. nggak mungkin juga di dalam jurang, masuk jurangnya tuh jurang tebing apa lombang kayak gitu? Tebing itu bang. Bukan lombang. Bukan lomba, kan ada 2 jalur ya. Iya. Yang biasa ini jalur ini emang dekat gitu ya. Emang kita udah pernah jalan jalur sini. Cuma yang si almarhum itu pulang lagi, entah kenapa gitu. Gak mau lewat yang Biasa ya. Langsung ambil arah yang ke jalur kanan. Ternyata di jalur kanan itu terjang gitu bang. Iya. Lalu lah ketemu sama kakak-kakak itu. Gak masuk akal juga ya di jurang, Iya. terus ada kampung, ada kakek-kakek gak masuk akal. Iya. Tapi kan pikirnya yang penting kita selamat aja gitu bang, nggak mikir apa-apa gitu bang. Tapi kan pada katanya polos. temennya si Mas itu setelah kejadian itu langsung sakit parah. Lebih parah, nyampe ibaratnya udah ke rumah sakit, udah ini, udah sama orang ngerti lah gitu. Nah, udah almarhum sekarang mah, Udah meninggal ya. udah meninggal. Kita doakan aja yang mudah-mudahan temennya Mas Ujang ini yang udah meninggal mudah-mudahan diterima di sisi Allah, Amin. ditempatkan di surganya Allah SWT ya. Mungkin banyak kisah dan pengalaman juga Mas Ujang ya Iya. sama beliau ya. Nah, terus dari situ ketika kejadian itu Mas Ujang itu kan sama rekan-rekan datang lagi ke tempat itu. Iya. Terus ternyata nggak ada tuh si kakek-kakek sama kampung itu nggak ada. Nah, itu Mas Ujang setelah itu gimana tuh reaksi Mas Ujang sama teman-teman itu? Biasa aja, karena kan dulu nggak mikir, oh itu horor, nggak pikir apa gitu. Udah aja pulang lagi, pas pulang diceritain ke rumah, ternyata emang kata orang yang ngerti itu emang kamu itu emang di ibaratnya udah di alam gaib gitu. Ya makanya pas pulang itu sama Pak Ustadz itu dikasih air gitu, yang 7 orang itu saya ya kasih air. Sampai saya katanya suruh pulang lah, itu apanya arwah-arwah yang 7 orang itu. Suruh pulang lagi. Takutnya ketinggalan di Iya di sana di hutan Iya. sana gitu takutnya. Iya. Tapi alhamdulillah tuh yang 6 orang selamat ya, Alhamdulillah. sehat walafiat lah gitu. Iya. Cuman yang 1 orang itu pemimpin Jalur dasar ya. itu sampai sakit parah Iya. katanya setelah kejadian itu. Terus apalagi tuh kejadiannya? Setelah itu sih kata teman saya ya, setelah pulang kan emang dia mau orangnya nyampe tidur pun dia dimimpiin terus kan sama kakek itu. Itu Dimimpin terus sama dia, sama si kakek itu. Kata dia, kamu udah pulang ya, pokoknya dimimpin terus aja selama 2 hari apa 3 hari, lupa lagi saya bang, dimimpiin. Ya makanya saya 1 minggu ke sono lagi tuh penasaran yang dimimpiin sama bocah itu bang. Ngomong-ngomong ini merinding juga ya kita Iya. cerita kayak gini. kayak ada gitu sosoknya gitu Iya, di sini, Bang. kayak hadir ya. Ngerasain nggak Mas Ujang?
rasain juga, masanya Iya, rasain rasain sampai banget ya. sampai merinding kayak gini. keinget yang almarhum teman saya gitu. Jadi kayak ada yang datang gitu sih. Gak apa-apa lah. Pertama di sini mereka cuman berdiskusi aja, mengedukasi lah gitu. Pasti sharing-sharing, bercerita tentang pengalaman di sini kan, siapa tahu aja ada masukan-masukan positifnya dari kita ketika kita main ke hutan itu atau main ke gunung itu, kita harus seperti apa gitu, jangan terlalu ceroboh. Kita jangan lupa berdoa gitu kan, harus selalu waspada dan selalu ingat kan gitu. Itu tujuan kita ke situ sih, bukan kita mau apa-apa mengenai konten ini, bukan kita mau mengulang atau mengingat masa lalu yang sudah terjadi gitu kan. Tapi ya maaf juga ya nih yang keluarga yang udah meninggal gitu diceritain di sini, maaf juga. Iya. Takutnya kesinggung. Ini mah cuma pengalaman saya doang, nggak maaf. Maksudnya ini maksudnya ini cuma menceritakan pengalaman ketika main ke gunung kan, kemarin bersama beliau lah, bersama rekan-rekannya memang yang seperti ini perjalanannya gitu kan. Ini juga pelajaran sih buat kita semuanya, kita buat anak-anak yang lainnya yang suka main ke gunung. Kalau gue sih terus terang aja gue nggak suka main ke gunung kalau gue pribadi itu Mas ya. Tapi kan banyak juga ya orang-orang nih, anak-anak masih kecil yang masih sekolah-sekolah pada dasar juga banyak tuh yang suka hiking gitu kan, camp di gunung-gunung. Ini mah apa sih suatu contoh dan pelajaran aja buat kita semua ketika kita main ke gunung atau ke hutan itu. Kalau zaman sekarang tuh banyak yang camp ke gunung tuh, alangkah baiknya kita permisi dulu, kita berdoa dulu sama Yang Maha Kuasa, sama perlindungan. Terus walaupun kita dulu jangan melupakan kewajiban biar kita diselamatkan lah, kita berangkat dengan selamat. Kalau kita selamat ya kan kita masih main ke hutan itu, kita jangan sampai merugikan diri kita sendiri ya. Itu aja sih tujuannya ke situ sebenarnya. Tapi ini ada bagusnya juga Mas Ujang ini bercerita tentang pengalaman seperti itu, karena pas saya dengar bagus juga pengalamannya gitu kan. Merinding juga sih, terus benar-benar di luar nalar juga gitu kan, disesatkan, dikejar-kejar sama sosok anjing suaranya, tapi anjingnya nggak ada gitu. Terus tiba-tiba nyasar salah arah kan gitu. Salah arah, nyasar, masuk ke jurang tuh. Di dalam jurang itu tiba-tiba ada kampung, terus ketemu sosok seorang kakek malam-malam kan gitu kan, nggak logis juga kan kalau sudah akal. Terus setelah 1 minggu kemudian susul lagi ke sana, pengen ketemu lagi sama kakek. Mungkin pengen ngucapin rasa terima kasih lah gitu. Karena teman saya itu dimimpiin terus sama kakek itu selama 2 hari apa 3 hari, lupa lagi saya. Kan udah lama aja. Makanya disamperin lagi, penasaran. Namanya bocah-bocah kampung lah gitu, nekat-nekat gitu Bang. Ternyata nggak ada. Itu benar-benar misterius juga ya. Tapi ada nggak apa sih informasi dari warga setempat atau yang sering ke hutan gitu kan, mengenai hutan itu, mengenai gunung itu gitu kan? Ya setelah itu kan berita itu kan rame sama kampung tetangga juga udah pernah mendengar gitu Bang. Karena ada dari kampung kita itu ada ibaratnya sesat lah di hutan itu. Kata si tetangga kampung itu cerita kayak gini, kalau di pos 5 sama pos 4 itu emang benar-benar udah gak ada ini Bang. Dulunya kan di kontrak di gunung itu kan kontraknya kontrak perkebunan apa karet. Kan dulu zaman-zamannya Belanda, zaman apalah gitu, pada meninggal di situ di pos 5. Emang benar-benar serem kata dia. Emang dulu juga emang di pos 5 sama pos 4 itu ada kampung dulu buat orang-orang yang berantau cari nafkah, ngambil karet itu, getah karet itu. Emang di situ, cuma udah pada di zaman-zamannya dulu tuh udah pada ibaratnya udah pada pindah lah gitu Bang. Itu kata kampung tetangga gitu, orang yang ini yang udah pernah, ibaratnya udah tua lah, udah pernah di situ udah lama gitu kata dia. Terus selama Mas Ujang ini sama rekan-rekan dalam perjalanan itu pernah nggak dalam perjalanan itu bertemu sosok-sosok aneh gitu kan, atau ketika sering main ke situ kan, Masnya sama rekan-rekan sering main ke situ
ke hutan itu sering nggak sih ada yang kejadian aneh atau melihat sosok aneh gitu kan? Sering sih, cuma dulu mah kan ibaratnya banyak monyet gitu ya bang ya, sering main sama monyet gitu, sama monyet, namanya main di hutan lah gitu. Cuma ada lagi nih bang cerita di hutan itu sebelum kejadian yang parah ini ya, sama masih sama almarhum. Iya masih sama almarhum. Dulu kan kalau ke hutan itu kayak ngikutin apa monyet gitu ya bang, cari rantai buat inilah, ibaratnya ngikutin monyet kayak Tarzan aja gitu bang. Setelah itu bukan nama lu sih, teman saya satu lagi, kita mau udah pada lolos nih bang ya, sama tali itu teh nyebrang ibaratnya gitu ya ke pohon yang lain, pas dia putus bang, jatuh. Tapi nggak apa-apa sih, malah diketawain gitu bang, kalau diketawain, lu apa kata saya gitu. Emang sering sih main ke situ, berangkat jam 1 jam 2 pulang jam 4 jam 5 gitu. Tapi yang janggal itu yang sama saya masih diingat yang itu. Yang paling parah yang tadi ceritain ada sosok seorang kakek itu sama suara anjing itu bang. Terus selain si Mas sama teman-temannya itu, anak-anak yang lain suka ada yang main di situ gak? Kalau masih saya aman sih cuma kita doang. Cuma kalau kampung sebelah itu sering ada. Cuma dia mah gak berani sama nyampe pos 2, pos 3. Dia mah paling main di pos 1 doang bang. Ya. Jadi nggak sampai ke atas, enggak nyampe ke dalam enggak. Itu si Masnya sama teman-temannya berani banget tuh Mas masuk ke dalam hutan, kayak ibaratkan dikatakanlah hutan terlarang lah dikatakannya gitu. Tapi kenapa nekat banget tuh? Namanya hobi ya bang, jadi penasaran itu bang. Mungkin anak-anak nakal juga gitu. Penasaran gitu. Kata yang lain, dia tuh katanya si almarhum ini pernah sharing sama teman yang lain yang sering kesono. Kata temennya yang almarhum ini ceritain, kita kesono yuk, katanya di sono lebih asik permainannya gitu, banyak baratnya buah-buahan, banyak biji karetnya gitu bang. Terus kayu bakarnya banyak gitu. Sedangkan itu suka ngambil kayu bakar kalau pulang pokoknya ngambil kayu bakar aja. Jadi main ke dalam hutan, pulangnya bawa kayu bakar. Iya. Biar gak dimarahin. Iya gitu. Bisa memang anak-anak. Iya. Gitu. Terus itu kisah horornya apa aja sih di situ, kisah-kisah horor yang mengenai masyarakat itu? Katanya sih dengar juga dari masyarakat, katanya di situ ada sosok kerajaan katanya. Iya ada. Iya. Kata orang tua kita, emang pas kita pada pulang ya sambil dimarahin. Katanya emang ada kerajaan kayak gitu. Dulunya kan emang bener-bener inilah angker bener gitu. Itu juga katanya yang yang almarhum itu katanya sebelum sakit itu. Iya. Jadi dia tuh ngerasa kayak dibawa-bawa ke alam ya kerajaan, katanya kata orang-orang ngerti itu ya, sama kata orang ngerti gitu ya. Itu maksudnya tahu gak ceritanya itu si almarhum itu dibawa ke alam kerajaan itu gimana? Itu yang dibawa ke alam kerajaan itu cuma almarhum itu aja apa yang lain juga dibawa? Katanya ada 4 orang. Kata orang ngerti itu. Pas dia pengen disembuhin lah sama orang ngerti. Kan dia tuh sama medis ke rumah sakit udah udah pasangan ibaratnya gitu. Gak ada penyakitnya lah gitu kalau dibawa ke rumah sakit. Katanya 4 orang katanya dia itu pingin cari temen di sana teh. Kata orang ngerti itu. Setelah itu kan semua katanya pokoknya ada 4 orang aja gitu bang. Takut kan semua orang yang 7 orang tuh pada takut ya ngedenger suara sama orang ngerti itu. Katanya dapat orang ibunya juga kita dimarahin, malah kita yang dimarahin lah sama ibunya karena kita yang ngajak, padahal maaf ya almarhum itu yang sering kita main ke hutan gitu lebih asik lah gitu. Gitu. Nah itu ceritanya tahu gak Mas Ujang ketika almarhum dibawa ke alam gaib itu kayak gimana, ketemu apa aja gitu di alam gaib? Gak dijelasin sih sama orang ngertinya, pokoknya 4 orang masih ada di sono, pengen ada teman aja di sono gitu pak. Itu 4 orang tuh mungkin arwahnya atau gimana gitu? Bisa jadi arwahnya. Tapi kalau sosok orangnya udah di rumah di rumah, bahkan yang setelah kejadian 1 minggu pas pulang masih sehat-sehat aja gitu, masih sehat-sehat.
Cuman nggak lama, dari 1 minggu ke sana lagi nggak lama katanya dengar itu susah Ya awalnya tuh panas dingin doang bang, panas. dibawa ke rumah sakit Nggak ada ini, penyakitnya nggak ada penyakit. gitu. Makanya lari ke orang pintar katanya mah, orang pintar itu sampai beberapa orang ya Iya. yang nangani. Gitu. Jadi itu pas almarhum meninggal terjadi kejadian seperti itu, pas almarhum meninggal itu ada lagi nggak Mas Ujang yang sering main ke sana? Apa Mas Ujang masih suka main ke sana nggak sama temen-temennya? Setelah itu saya mah ibaratnya dimarahin sama orang tua, saya enggak sama masih situ. Kalau main ke hutan jangan ikut. Iya. Langsung lah permainan itu enggak ke hutan lagi, ke kali bang. Kali. Ya ke kali juga. Ada horornya juga. Ada horornya juga, bahkan nyampe ada korban gitu bang. Pernah dengar belum bang? Korban di 2016 14 di jembatan itu, di kali itu ada orang jembatan apa tuh? Jembatan Lebiling. Lebiling. Ya, ada yang meninggal. Dan meninggal. Kenapa Ya. tuh meninggalnya? Katanya sih sama apa? Sama arwah-arwah yang di jembatan itu bang. Katanya kalau bahasa ininya lembu ya. Lembu. Iya. Apa ya bahasa Indonesia? Bahasa kearifan lokalnya Iya, itu kan benar. bahasa kampung itu lembu namanya. Iya, lembu. Terus itu kejadiannya lagi main sama Mas Ujang apa gimana? Iya, sama saya. Lagi mandi. Lagi mandi. Awalnya tuh kan kita habis main bola ya bang ya. Iya. Habis main bola langsung ke kali lah biasanya dulu kan. Emang kan dulu kan kali itu enak lah gitu. Banyak genangan-genangan yang dalam gitu. Sama orang itu dia, tapi bukan sama kampung kita ya, dia mah bukan kampung tetangga, dia sama orangnya. Oh, beda kampung Beda sama Mas kampung. Ujang. Cuman main bareng. Main bareng. Oh, gitu. Awalnya sih sama kita biasa bang, ngobrol sambil makan gitu bang, sambil makan. Cuma dia tuh orangnya ke apa? Agak matre ke cewek gitu bang. Iya, agak matre ke cewek. Kalau cewek mandi sama dia diintip, dirangkul gitu, dipeluk. Sama kita itu jangan kalau kayak gitu, jangan kalau kayak gitu. Berarti kan cewek juga pengen mandi bareng gitu, jangan dipelukin juga, ceweknya pada kabur gitu bang. Tapi itu mah masih bocah ya. Masih bocah, iya. Belum kebawa nafsu. Ya bukan nafsu ya, benar. Memang kalau di kampung-kampung sih kayak gitu kan, setahu gue juga. Kita tuh kalau masih bocah-bocah itu mandi bareng. Iya gitu. Ada ininya gitu kan, ada malunya. Iya. Kalau di kampung itu biasanya kali yang sungai kayak itu disebutnya itu lewi disebutnya. Genangan yang dalam itu bang. Iya. Nah itu pas kejadian almarhum meninggal itu tenggelam apa kebentur apa gimana tuh? Awalnya tuh dia tuh loncat itu bang, dari katanya mitos si Batu Merah itu bang. Oh, loncat dari Batu Merah. Batu Merah. Emang udah sebelum dia tuh ada banyak kejadian bang, dari dulu juga. Kejadian meninggal Meninggal di situ sama ibaratnya sama lembu itu bang. Awalnya tuh dia tuh kita pada luncat dan ngikutin, luncat sekali 2 kali. Pokoknya udah lama ngikut luncat dari batu itu. Terakhir dia sama teman tuh bareng. Tapi pas pas luncat ke air itu teman yang ini ngilang, gak muncul gitu bang. Oh, jadi pas dari Batu Merah itu loncat ke kali, ya. ke sungai itu, terus nggak timbul lagi. Itu sekitar berapa menit itu? Lama bang, nyampe kita tuh ketakutan, orang pada yang mandi perempuan ya pada pulang, suruh pulang sama kita yang tanggung jawab lah ibaratnya gitu bang. Sama kita tuh nyariin bang, nyampe kita nyelam di mana dia posisinya gitu bang. Pokoknya itu kan nyampe polisi juga ke situ, nyampe bang, datang polisi. Jadi dia itu tenggelamnya itu jam 3 sore, ketemunya jam 6 maghrib. Berarti jam 3 sore ketemu jam 6 maghrib ya. Ya kita takut bang, dicari nama polisi. Iya. Bahkan ibaratnya kata yang namanya bocah terus di TKP belum tahu polisi, kata polisi ini harus ada ininya gitu, saksinya gitu. Nah, kan, tapi itu kan bukan masnya aja kan, banyak teman-teman banyak. Cuma yang di sasaran itu kita, karena basis kita itu emang bener-bener itu. Cuma dia tuh nakal, cuma dia emang loncat dari Batu Merah sendirian loncat sendirian. Cuma nggak muncul gitu bang. Udah dilemparin batu, suruh
muncul terus disautin namanya nggak muncul. Tapi memang di situ nggak ada orang dewasanya gitu. Nggak ada. Anak kecil semua. Cuma pas ketemunya itu pas maghrib sama orang dewasa. Orang kakek, bukan kakek sih, ibaratnya udah tua lah gitu bang. Berarti itu pas ketemunya Mas Ujang masih di situ apa masih udah pada balik? Udah pada pulang, disuruh sama yang ada kan warung ya, iya. Di Jembatan Bilik itu ada warung sama maaf ya udah pada meninggal sekarang dia kakek emak sama itunya bapak itunya. Suruh pulang sama dia. Iya. Suruh pulang. Lantar lu jangan disalahin kata si emak itu. Kita pulang bang. Pulang. Pokoknya kita juga nyariin sampai sejam lebih. Nyari. Tapi itu si masnya nggak laporan ke orang tuanya itu? Enggak, pada main. Takut coba pada main nggak pulang ke rumah. Oh, gitu. Iya. Takut dimarahin juga. Iya, takut dimarahin juga. Main pokoknya pada main, pulang maghrib katanya di jembatan udah ada polisi rame. Katanya sama orang tua kita ya ini, katanya sama lu katanya mainnya. Itu kan sampai ketakutan bang, nyampe kita itu maaf ya sama bokap saya almarhum disuruh ziarah supaya nama kita itu di polisi ini. Gitu. Ziarah lah yang itu mah cuma 3 orang apa 5 orang ya? 5 orang. Itu kejadiannya waktu tahun berapa tuh? 2015. Jadi intinya mah ketika tenggelamnya itu mandinya nggak bareng si Mas. Iya, awalnya itu emang bareng ramean gitu. Cuman si Masnya udahan. Dia mah masih mandi loncat-loncat dari batu merah itu. Batu merah itu. Iya. Gitu. Cuma di situ pastinya Mas Ujang jual nggak sendiri. Jadi ada saksi-saksi yang lain juga. Banyak. Tapi kasusnya itu sampai beres. Sampai beres, alhamdulillah. Bahkan keluarga kita yang pergi ke keluarga yang korban itu. Kalau memang mainnya sama Mas Iya. rekan-rekan yang lain gitu. Iya. Berarti ya angker juga ya di situ. Angker. Emang kata orang tua yang ini banyak di situ kejadian katanya bang. Kejadian. Kan katanya dulu itu kan kalau bikin jembatan itu harus cari orang wadal dulu ya, cari dari luar gitu bang. Itu mitosnya. Supaya ini ya Pak. Jadi kalau jembatan itu mah sama hutan yang si Mas diceritain tadi Gunung Jawa itu nggak jauh berarti ya? Nggak jauh. Dekat. Emang kalau kita ke hutan itu nyebrangin kali itu Pak. Oh, jadi kalau mau ke Gunung Jaura itu nyebrangin kali itu Iya, dulu? nyebrangin dulu. Berarti benar-benar angker juga ya? Angker. Itu kan tahun udah lumayan lama juga ya? Kalau sekarang kan udah zaman-zaman modern. Iya, modern. Masih angker suasananya atau gimana sekarang? Kalau sekarang mah kayaknya kagak lah Bang. Soalnya udah zamannya kayak gini gitu. Udah rame di kali. Tapi kalau di hutan mah masih. Bahkan sekarang kalau di hutan sepi sih, kalau di hutan ini mah. Sepi sekarang mah udah pohon karetnya udah kagak ada. Dulu mah kan main ke hutan itu kan karena banyak permainan. Iya gitu Bang. Oh jadi sekarang mah pohon karetnya udah nggak ada, makanya udah nggak ada yang hutan lagi. Kalau dulu kan ke hutan itu karena ada bahan pencaharian. Gitu. Belum kenal sama kita gitu HP kayak gitu Bang, makanya mainnya ke sana aja gitu. Berarti dulu mah anak-anak kecil kan mainnya nggak kayak zaman sekarang ya, main HP, gadget kayak gitu. Kalau dulu mah mainnya kearifan lokal gitu. Kalau si Mas Ujang ini sama rekan-rekannya mainnya main ke hutan. Gitu. Lumayan serem juga ya kalau gitu. Berarti kejadian itu pas Mas Ujang main ke hutan, kejadiannya sampai seperti itu, disesatkan sama siluman anjing. Terus waktu main di kali itu jembatan temennya tenggelam terus sampai meninggal. Itu perasaan Mas Ujang gimana itu Mas Ujang? Pokoknya ditinggalin sama temen dua orang temen Mas Ujang. Pokoknya kayak ini aja gitu Bang. Kok bisa ya gitu teman saya di inilah gitu, ibaratnya mitosnya diambil meninggalnya tuh karena di kali ada di hutan gitu. Jadi setelah itu Bang, dapat ibaratnya dapat korban melalui kita gitu Bang ya, main sama kita bisa, basis kita itu pada bisa gitu Bang, sama orang tuanya ada yang suruh ke pondok, ada yang suruh kemana gitu Bang, pokoknya bisa aja jangan bersatu lagi gitu Bang. Emang banyak itu lagi banyak kejadian tuh Bang, takutnya ada kejadian lagi gitu ya. Tapi setelah itu Mas Ujang
kemana lagi tuh perjalanannya tuh? Kalau saya pribadi mah saya suruh ke pondok bang gitu. Jadi masuk ke pondok sama Iya, orang tua. Pokoknya jangan ngikutin pergaulan itu lagi lah gitu. Padahal masih bocah ya, Masih bocah. Jadi bocahnya bocah nakal, gitu. Nakal itu bukan nakal gimana itu, cuma nakal mainnya itu Main ke hutan. gitu, lupa waktu. Iya, gitu. Mainnya ke hutan, ke kali, panas-panasan gitu, ke sawah kan gitu mainnya. Oh gitu. Ya. Tapi kalau melihat sosok-sosok hantu di tempat yang kayak gitu, maksudnya pernah nggak? Pernah bang? Pernah. Kalau di Sosok apa tuh? kasus kayak gitu mah biasa. Apa tuh? Ibaratnya sempat ya bang kalau di kali itu kan dulu kalau bulan Ramadan itu kan sempat kemarau ya bang. Sama basis kita itu main ke kali sebelum kejadian di hutan ya. Iya. Main ke kali. Kan dulu mah jam 4 itu udah pada main ya bang. Udah pada main ke jalan, udah ada ke kali. Saya itu sama teman masuk ke kali. Kalau kata ini kan dulu mah cuma di center pakai ini bang ya, bensin gitu, baterai bensin gitu bang. Iya, iya. Kecil. Emang di sosok mainnya tuh ke kali yang di sosok Batu Merah itu. Di Batu Merah itu ada sosok seorang ibu-ibu bang. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibunya kayak gimana tuh? Pokoknya ibu-ibunya tuh hitam gede bang. Hitam gede. Iya. Pakaiannya Pakaiannya kayak gimana ya bang? Oh pokoknya rambutnya juga panjang. panjang bang rambutnya. Awalnya tuh sama si almarhum itu ya belum ini ya bang. Sebelum meninggal. Belum meninggal. Dia kan orangnya berani bang ya. Dideketin terus bang. Dideketin terus. Pas dia deketin gak nengok-nengok, gak nyaut-nyaut. Gitu. Kata dia tuh, bu, lagi ngapain bu? Lagi ngapain? Takutnya kan kalau musim kemarau kan ibu-ibu udah pada di kali ya bang, nyuci kayak gitu. Dan padahal itu bukan, nggak tahu ya, bukan orang katanya kayaknya itu. Dikirain Mas Ujangnya itu ibu-ibu yang pada nyuci. Yang pada nyuci. Taunya bukan. Bukan. Itu kan pada pas di almarhum itu di ini ya, dicorongin kayak gitu, disenterin. Langsung pada kabur semua bang, takut. Sering sih saya kalau ngeliat kayak gitu bang. Serem juga ya Iya. di sananya. Berarti harus lebih hati-hati lagi Mas Ujang gitu kan. Iya. Kalau anak-anak yang sekarang nih mungkin Mas Ujang itu punya adik atau saudara Iya. gitu, jangan sampailah main ke hutan, ke kali itu ini mah saran saya ya gitu. Iya. Ya, takutnya terjadi yang sudah gitu kan, yang dibilang ya Iya. jangan sampai terulang kembali seperti itu. Jadi kalau bisa mah nih apa sih Mas Ujang punya saudara masih bocah, Iya. masih bocah itu kan jangan sampai main-main ke hutan seperti itu. Ya, tanpa- sampai ngalamin yang kita Iya. alamin. jangan main-main ke tempat kayak gitu tanpa perlindungan orang Iya. dewasa gitu. Kecuali kita ada orang dewasanya gitu kan ikut gak apa-apa. Iya. Terus yang kan namanya anak kecil kan masih pada polos Iya. semuanya. Nggak tahu apa-apa, taunya dia main aja. Main, iya. Happy, senang-senang gitu aja taunya, terus pulang gitu. Iya, Taunya. benar bang. Nggak taunya kan apa sih bahaya sedang mengintai dia. Iya. Kan ada sosok makhluk gaib yang jahat lagi ngincer dia gitu. Jadi pelajaran juga buat semuanya ketika punya anak kecil atau punya adik kecil, saudara saudara kecil, kalau main-main ke hutan atau main ke kali itu harus ada pendampingan dari orang dewasa. Iya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, karena memang benar juga, saya juga meyakini maksudnya gitu kan, bahwa manusia itu sama alam manusia sama alam gaib itu memang ada gitu Iya. kan. Alam gaib itu memang ada, alam gaib sama alam manusia itu menurut saya itu berdampingan gitu kan. Cuman ada perbedaannya, kalau bangsa kita kan nggak bisa melihat bangsa gaib ya. Iya. Tapi kalau bangsa gaib itu melihat bangsa kita gitu kan. Itu yang bahaya gitu kan. Takutnya keganggu ya bang. Keganggu, takutnya kita main ke hutan, dia lagi asik-asik lagi apa gitu kan. Soalnya setahu saya tuh, yang saya yakini ya, makhluk kayak gitu sama kehidupannya seperti kita gitu kan. Dia juga ada kehidupannya masing-masing. Cuman kalau dia itu melihat kita itu nggak bisa melihat kita, nggak bisa melihat dia gitu. Jadi takutnya ketika kita main ke kali, main ke hutan,
kita ngeganggu dia, Iya. gitu kan, dia merasa terganggu, terus kita tiba-tiba masuk ke dalam hutan, apa sih, ke dalam kerajaan dia, gitu kan, dia terganggu, gitu kan. Jadi pelajaran buat semuanya ini, pelajaran buat saya juga, Iya. ya, saya punya adik kecil, saya punya anak kecil, gitu kan, kalau main-main ke hutan harus lebih waspada, jangan main-main sendiri lah, gitu, harus ada pendamping dari orang dewasa, ada orang tuanya, gitu ya. Ada lagi masih panjang ceritanya apa udah sampai sini aja maksudnya? Kalau masalah banyak ya bang, kalau masalah mah gitu, yang mitos-mitos, yang masalah sama orang-orang gitu bang. Kalau yang mengenai mitos itu di mana lagi tuh maksudnya, ada pengalaman? Selain di kali banyak sih bang. Di ini bang, masih di ini ya, ibaratnya di kebun, Kebun. cuma bukan di pergunungan, cuma di kebun gitu bang. Tapi masih di kampung yang sama? Pasti yang bukan, Beda kampung? mainnya ke kampung yang lain gitu, ke kampung orang. Kampung orang. Berarti ini mah bukan di kampung, kalau yang tadi kan kampung masih sama Ya, ya? masih sama. Kalau yang sekarang beda kampung? Beda kampung. Beda wilayah. Hmm. Itu di mana tuh? Itu adanya di beda desa lagi bang. Beda desa? Beda Di mana desa tuh desanya? di daerah sono, Bogor Timur, masih Bogor Timur Masih kan. Bogor Timur. Ya, oh, itu kan bulan Ramadan bang ya. Iya. Kita itu lari gitu bang. Abis sahur sama bokap kita, orang tua kita gitu bang. Kita itu udah janjian, bapak Siska itu tuh janjian, Sama selalu teman-teman janjian ya. janjian. Pokoknya kalau udah sahur kita lari yuk gitu. Dulu kan emang jogging ibaratnya gitu. Ya, jogging pagi itu biasa. Kalau bulan puasa kan suka ada tuh pagi-pagi Ya. kalau jogging, kalau pada Dulunya kan gitu itu anak-anak kampung bang, kalau bulan Ramadan itu bikin ibarat tenda-tenda ini ya, biasa dari ini gitu bang, bukan bambu gitu bang ya. Iya. Kita itu kira ini udah ibaratnya udah siang gitu bang. Kita pulang ke rumah, udah sahur. Ternyata pas kita udah kumpul lagi mau OTW jogging gitu bang, berangkat jogging. Ternyata itu masih jam setengah 3. Setengah 3 itu udah di jalan yang benar-benar serem. Ya itu mah kan jalannya emang udah orang-orang udah pada tahu dah jalan itu serem ya bang. Iya. Di jalan itu yang serem. Entah kenapa ini suara azan belum pernah kedenger gitu bang. Sedangkan kan kita kalau sahur gitu kan jam 4 ya bang ya. Iya. Berarti Belum mendekati aja. Iya udah mendekati azan. Nah ini belum azan gitu bang ya. Belum azan. Azan pas di tempat yang angker itu bang, di jalan yang angker itu ada sosok bukan sinar bolong ya bang, itu ibaratnya kayak hantu gitu bang. Cuma belakangnya itu bolong itu bang, merah gitu bang. Oh, hantunya merah. Hantunya merah. Kuntilanak apa gimana? Bisa jadi kayak gitu bang. Itu udah kayak sumber bolong. Gitu. Iya. Itu Di jalan- nyata itu. Itu nyata benar bang. Yang ngelihat Mas Ujang aja apa? Banyak. Semuanya ngelihat. Semuanya banyak. Serem juga. Ya. Serem itu di jalan yang angker itu. Pas itu kan Itu jalan apa tuh namanya? namanya itu Jakartanya Kondang bang. Jalan Kondang. Ya Kondang. Jalan Kondang. Ya jalan Kondang itu bang. Katanya emang dulu pernah ada yang dibunuh di situ bang. Bunuh diri apa nggak tahu ya. Pokoknya ada mayat aja di situ, seorang perempuan. Dulunya. Dulunya. Setelah ketemu sama sosok itu pada diam semua bang. Semuanya pada diam. Sama kita konyolnya bang, pada dilemparin batu bang. Dilemparin batu asli itu. Dilemparin batu. Pokoknya nggak ada takut jalan kalau masih segitu mah itu bang. Sama kayak gitu bang itu bang. Dilemparin batu. Kenapa itu nggak malah suara tertawa gitu bang? Tawa dia. Kayak asli gitu bang. Itu berarti jam 3 itu. Jam 3 gitu bang. Kalau nggak jam 3, jam tengah 4-an pokoknya bang. Pokoknya sebelum azan. Pokoknya teman saya pernah nanya gini, kok kita sahur jam 4 ya? Emang dulu kan sahur itu kan pada setelah pulang ke rumah kan orang tua kan dari jam 2 juga udah pada ini ya masak. Kita makan duluan, kan kita mau jogging gitu bang. Belum berangkat. Orang tua itu nggak bilang itu masih malam. Kayaknya bilangnya pokoknya nggak bilang ini masih malam kenapa kamu mau jogging, nggak, pokoknya udah berangkat aja ke pos itu bang, penginapan. Setelah pokoknya singkat cerita pas dilemparin lagi dia malah ketawa bang. Ketawa pokoknya kata teman saya nih yang satu ya, ini mah bukan orang,
kata dia gitu. Hmm. Takutnya kan ada banyak orang-orang gila ya bang di daerah sono mah ya bang. Ya Ya pinggir-pinggir pinggir jalan gitu banyak orang gila kan dulu Iya. mah. Kita ini kan ketawanya itu gimana ya bang? kencang. Kencang bener bang, Nyaring banget. lari banget itu. Hmm. Pas teman saya lari, kita lari semua bang, lari semua. Terus itu istirahatlah bang di tempat yang ini, yang biasa gitu bang, tempat di pinggir jalan. Iya. Kita kenapa sih sosok si orang yang misterius itu ada di dekat kita bang, masih ngeliatin kita. Sosok yang kuntilanak. Iya, ngikutin kita bang, Ikutin berarti. ngikutin. Kata teman saya itu mah cuma Bang. satu orang yang ngeliatnya bang. Kata dia tuh masih lihat ya, apaan? Itu yang tadi ngikutin kita anjir, kata dia gitu, ngikutin kita mana? Oh lu ngeliat ya? Oh, coba dia doang yang ngeliat gitu bang. Kita mah udah biasa aja gitu bang. Karena udah suara aja udah kedengar gitu bang. Udah berarti ini udah masuk siang gitu bang, pagi lah gitu, udah pagi. Tapi itu setelah kejadian ngelihat sosok hantu seperti itu, ada terjadi sesuatu gak sama masnya sama temen-temen? Enggak, kita masih lanjut. Nggak terjadi. Enggak terjadi apa-apa, kita lanjut. Karena kan kita sambil nunggu, kata teman saya, kita nunggu aja yang lain aja dah. Perbanyak itu bang, kalau bulan Ramadan itu bang yang lari dari kampung lain banyak kan bang ya. Iya. Kita nunggu ini aja gitu. Nunggu yang lain biar rame. Ya, rame ya. Pas kita lewat, emang nggak ada siapa-siapa kalau itu udah rame mah. Hmm. Ya. Berarti kejadiannya tuh ketika Mas Ujang lihat sosok itu lari tuh. Iya. Lari terus, tapi alhamdulillah ya Mas Ujang sama rekan-rekan nggak ada terjadi apa-apa Iya, nggak ada. sama Mas Ujangnya itu. Terus Mas Ujang nunggu rekan-rekan yang lain baru Iya, lanjut lagi lanjut. gitu. Ya ini mah mungkin cerita dari Mas Ujang benar-benar berisi banget ya. Ini suatu Ini jadi merinding ya, asli gue dari tadi merinding gitu. Ini pelajaran juga buat kita semuanya ketika kita main ke gunung atau ke hutan atau main ke kali, jangan harus ada pendamping dari orang dewasa. Terus kita jangan lupa berdoa kalau mau bepergian kemana pun, biar kita selalu dilindungi ya kan. Ya kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang bakal mencelakakan kita. Terus tadi tuh sosoknya cerita Mas Ujang di akhir itu ini juga ya, gokil juga gitu ya. Sosoknya tuh perempuan pakai baju merah ya gitu kan, kayak berdarah gitu. Terus belakang itu bolong kali. Bolong. Gitu kan. Itu terjadinya di bulan Ramadan ya, Belum ada. Nah itu ya begitulah. Tapi alhamdulillah Mas Ujang sama rekan-rekannya tidak terjadi sesuatu sama Mas Ujang sama rekan-rekan gitu kan. Alhamdulillah Mas Ujang sama rekan-rekan selamat. Ada lagi Mas Ujang? banyak sih kalau diceritain bang. Banyak ya. Ya, sama kisah buat cari umpetin nama tuyul lah, ngikutin tuyul banyak bang. Oh ada itu. Ada banyak. Itu di umpetin nama tuyul kenapa tuh? Kalau dulu kan malam ya bang. Dulu kalau jam 7 jam 8 tuh udah malam ya bang, udah orang udah pada sepi, bukan kayak sekarang jam 2 jam 3 jam pada rame gitu bang. Dulu kan habis pulang dari ngaji gitu bang, dari kampung ngaji gitu ya. Main umpet-umpetan bang. Umpetan. Iya, main umpet-umpetan. Entah kenapa dia itu ngikutin, kata dia tuh kayak nyerupain kita gitu bang. Oh Iya. Ini kan dulu. Banyak kalau kisah-kisah mah. Jadi ini berarti cerita pengalaman Mas Ujang itu masih panjang ya? Panjang ya. Masih lama. Oke, mungkin cerita Mas Ujang sampai sini dulu. Iya. Jadi tadi ceritanya itu dari Mas Ujang main ke hutan, terus ke gunung sampai disesatin sama Pakai siluman ada anjing. siluman anjing. Nah, terus main ke kali segala macam lah.